Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya M. Ruti Pasri, mahasiswa Teknik Industri S1 ITN Malang, dengan NIM 2013010. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu dari mata kuliah Sistem Rantai Pasok yang diampu oleh Ibu Dr. Reni Septiari, STMT. Nah, untuk membersihkan waktu, mari kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Yang pertama, deskripsi produk. Tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang berasal dari bulir gandum dan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue, mie, roti, dan lain-lain. Tepung terigu mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Selain itu, tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk gluten. Gluten berperan dalam menentukan kekenyalan makanan yang terbuat dari bahan terigu. Tepung terigu merupakan salah satu bahan panganan beras yang banyak digunakan oleh industri dan masyarakat sebagai bahan baku utama pembuatan mie, kue, biskuit, roti, cake, dan lain-lain. Karakteristik tepung terigu mempunyai efek substitusi terhadap beras. Dengan demikian, dapat mengurangi tekanan terhadap konsumsi beras. Terlebih, saat ini komoditi tersebut semakin mudah diperoleh dengan harga yang relatif murah. Kondisi ini membuat masyarakat mengalami ketergantungan terhadap tepung terigu. Kebutuhan tepung terigu domestik dipenuhi melalui produksi dari perusahaan-perusahaan pengolah biji gandum yang ada di Indonesia dan juga oleh tepung terigu impor. Segitiga biru merupakan produk dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills. Segitiga biru merupakan tepung medium yang dihasilkan dari campuran hard wheat dan soft wheat, sehingga menghasilkan tepung terigu dengan kandungan protein sebesar 10,5% sampai 11,5%. Tepung ini merupakan tepung serbaguna karena sifat glutennya yang sedang. Tepung ini banyak dijual untuk keperluan rumah tangga. Kegunaannya antara lain untuk bahan dasar pembuatan roti, cake, kue kering, mie basah, dan biskuit. Selanjutnya untuk entitas rantai pasok. Yang pertama yaitu produsen gandum. Yang kedua, produsen bahan aditip makanan. Yang ketiga, produsen kemasan yaitu karung tepung. Setelah dari ketiga supplier tersebut, pabrik tepung Bogasari Flour Mills akan memproduksi tepung terigu. Kemudian akan didistribusikan oleh distributor ke pasar swalayan, kemudian pedagang besar, pedagang grosir, ke pedagang ecer, hingga ke konsumen akhir. Atau bisa juga dari pabrik tepung langsung ke industri, dikirim secara curah untuk memproduksi berbagai olahan dari bahan baku tepung hingga sampai ke konsumen akhir. Selanjutnya, sistem yang digunakan yaitu pull or push system. Pull system adalah aksi untuk melayani permintaan. Pull system sebagai suatu proses produksi yang mengalir dengan ekspektasi inventory sekecil mungkin. Push system adalah aksi untuk mengantisipasi kebutuhan. Pull system dengan proses manajemen dalam upaya mengurangi resiko stock out. Perbedaan pull system dan push system yaitu bahwa sistem manufaktur push membutuhkan ketersediaan inventory untuk mendukung kelancaran proses produksi. Sedangkan sistem manufaktur pull menghendaki ketiadaan inventory karena dipandang sebagai beban biaya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills sebagai produsen tepung terigu pertama dan terbesar di Indonesia. Tentunya produknya sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Salah satunya yaitu tepung terigu segitiga biru dengan jenis protein sedang yang ditujukan untuk aneka makanan. Bogasari Flour Mills merupakan produsen tepung terigu di Indonesia dengan kapasitas produksi sebesar 3,6 juta ton per tahun, terbesar di dunia dalam satu lokasi. Bogasari adalah pemain dominan karena merupakan pemain utama yang menguasai hampir 80% pangsa pasar. Oleh karena itu, Bogasari bisa dibilang memonopoli pasar. Penerapan sistem push sangat ideal dilakukan karena fokusnya lebih pada volume produksi. Seberapapun kuantitinya, pasar pasti bisa menyerap. Kemudian, dikarenakan bahan baku yang diimpor dari berbagai negara juga menyebabkan penerapan sistem push ideal untuk dilakukan. Ditambah lagi, PT Indofood Sukses Makmur Tbk sendiri juga memiliki divisi-divisi produsen makanan yang berbahan dasar tepung terigu.
Selanjutnya untuk supplier. Suplai kebutuhan bahan baku gandum PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills dipenuhi oleh beberapa negara, yaitu 60% dari Australia, 20% dari Kanada, 15% dari Amerika, dan 5% dari negara lain seperti Ukraina, Rusia, Prancis, dan lain-lain. Untuk keperluan kemasan, karung tepung terigu pada tahun 1977, Bogasari mendirikan pabrik pembuatan kantong terigu di Citerep, Jawa Barat. Untuk kebutuhan bahan aditif seperti vitamin A, B1, B2, B3, asam folat, zinc, dan lain-lain dipasok dari beberapa supplier bahan kimia food grade. Nah, berikut ini merupakan bill of material dari tepung terigu segitiga biru kemasan 25 kg. Yang pertama untuk BOM level 1, yaitu biji gandum dengan kuantiti 25 kg dengan harga 725.000. Kemudian untuk BOM level 2, di sini ada zat besi dengan kuantitas 5 mg dengan harga Rp10.000. Yang ketiga, BOM level 2, yaitu vitamin A dengan kuantitas 2 mg dengan harga Rp2.000. Yang keempat, yaitu BOM level 2, vitamin B1 dengan kuantitas 5 mg dengan harga Rp4.000. Yang kelima, yaitu BOM level 2, vitamin B2 dengan kuantitas 3,5 mg dengan harga Rp3.325. Yang keenam, BOM level 2, vitamin B3 dengan kuantitas 1 mg dengan harga Rp1.200. Yang ketujuh, BOM level 2, vitamin D3 dengan kuantitas 1 mg dengan harga Rp500. Yang ke-8, yaitu BOM level 2, asam folat dengan kuantitas 15 mg dengan harga Rp22.500. Yang ke-9, dengan BOM level 3, yaitu karung tepung dengan kuantitas 1 packs dengan harga Rp950 dengan total cost yaitu Rp769.475. Nah, untuk bill of material ini sendiri saya buat berdasarkan asumsi saya sendiri. Untuk informasi saya ambil dari kemasan yang ada. Untuk harga juga saya asumsikan sendiri karena pada website resmi dari PT Bogasari tidak mencantumkan data-data yang ada untuk membuat bill of material tersebut. Selanjutnya, gudang yang dibutuhkan. Infrastruktur logistik yang dimiliki oleh pabrik tepung terigu tergolong sangat baik, terutama dermaga atau terminal bongkar muat untuk impor gandum, maupun pengiriman tepung terigu antar pulau dan ekspor ke luar negeri. Bogasari memiliki Grand Terminal Service, yaitu jasa pelayanan penyandaran dan bongkar muat khusus kapal kargo curah kering, seperti kacang kedelai, jagung, dan lain-lain di dermaga khusus Bogasari. Untuk gandum yang sudah melalui tahap bongkar muat ditempatkan di tempat penyimpanan gandum, yaitu wet silo. Setelah melalui proses cleaning dan conditioning, gandum akan digiling dan akan ditempatkan di tempat penyimpanan terigu sementara sebelum dikemas. Setelah dikemas, barulah ditempatkan di gudang penyimpanan produk jadi dan siap didistribusikan ke berbagai distributor. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Untuk pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.